Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita sekarang belajar di hari kedua masih dengan eh, tema pertama selamatkan makhluk hidup materi kita. Kemudian subtemanya masih tumbuhan sahabatku. Pada pembelajaran 2 kelas 6 bersama guru kelas 6 saya sendiri Nuri Priharto Nugroho. Adapun materi yang akan kita bahas, ada dua materi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, kita akan uh, mempelajari materi ajar matematika. Ya. Materi ajar matematika ini kita akan membahas tentang lambang bilangan bulat. Nanti kita bahas lambang bilangan bulat. Selanjutnya PKN-nya. PKN kita akan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dan bahkan manusia perlu atau membutuhkan orang lain. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Materi ajarnya adalah matematika. Jadi kita belajar akan membahas di sini adalah tentang operasi bilangan bulat. Nah, dari operasi bilangan bulat nanti, setelah kita mempelajari bilangan bulat, diharapkan bahwa nanti anak-anak bisa menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk nanti akan menggunakan yang namanya garis bilangan. Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian yang keempat, menggunakan konsep bilangan bulat negatif ya, nanti termasuk menggunakan garis bilangan dan menyatakan situasi sehari-hari. Nah, bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Ya, bisa dijelaskan bahwa yang namanya bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan. Bilangan tersebut ada bilangan bulat positif di sini, ada bilangan 0, dan bilangan bulat negatif itu pengenalan pada yang namanya bilangan bulat. Ya. Selanjutnya kita akan diajak sini untuk membaca serta menuliskan bilangan bulat. Ya, nah di sini bisa lihat. Ini ada sebuah gambar. Ya, yang pertama pagi salju tebal, ada tanda strip 8 derajat Celcius. Kemudian siang masih salju tebal menggunakan strip 7 derajat Celcius. Kemudian sore salju tebal strip 7 derajat Celcius. Kemudian malam hari masih salju tebal strip 9 derajat Celcius. Nah, di sini bahwa tanda strip di sini bukan tanda strip biasa, tapi ini menunjukkan tanda min. Ya, maka dibacanya adalah minus 7, minus 8, minus 7, minus 9. Atau bisa juga kita singkat min 7 saja, min 8, min 9. Itu untuk membaca atau menuliskan bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan garis bilangan tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa yang namanya ada dalam bilangan bulat itu ada nilai positif, ada nilai negatif, ada nilai 0. Nah, ini disebutnya adalah nilai tengah. Kita akan lebih supaya lebih mudah,
Kita menggunakan yang namanya nilai tengah. Nah, sedangkan dari 0, jika nilainya bergerak ke arah kanan, ke sini, ke arah kanan, ya, nilainya adalah positif, nilai positif. Sedangkan jika dari 0 atau dari bilangan berapa saja, jika bergeraknya ke arah kiri, ke sini, ya, nilainya itu adalah nilai minus atau min. Ya, nilai minus atau nilai min. Nah, di sini bisa dijelaskan. Bergerak ke arah kiri, nilainya menjadi nilai negatif, min. Ya. Nah, min itu dengan kata lain adalah nilainya negatif. Negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ya. Sedangkan bergerak ke arah kiri bernilai positif, sedangkan 0 disebut adalah nilai tengah atau nilai netral. Kenapa nilai netral? Karena 0 itu tidak, jika dalam operasi bilangan bulat, ya misalkan, kalau misalkan negatif 9 ditambah 9, maka nilainya adalah 0. Kenapa 0? Ya, kita asumsikan nilai negatif itu hutang. Kemudian 9 kita asumsikan adalah uang. Kalau kita punya hutang 9, punya uang 9, kalau misalkan ini ditambahkan ke sini, berarti nilainya 0. Artinya 0 di sini artinya kita tidak punya uang, tidak ada, ya. Hutang juga tidak ada. Itu asumsi nilai 0. Selanjutnya, ya, membaca dan menuliskan bilangan bulat. Contoh misalkan ada tanda seperti ini, negatif 9, maka kita akan menuliskannya adalah, nah ini, menuliskan dalam bahasanya, ya, negatif 9. Kemudian misalkan strip 7, di sini dibacanya maka adalah negatif 7. Strip 6, maka kita membacanya, menuliskannya negatif 6. Ya. Kemudian contoh misalkan tuliskan, misalkan negatif, kita balik sekarang, negatif 4. Negatif 4 jika dituliskan dalam bilangan matematikanya, ini menjadi strip 4. Ya, kemudian misalkan negatif 2. Maka matematikanya strip 2 atau dibacanya adalah negatif 2. Itu dalam membaca dan menuliskan bilangan bulat. Ya. Kemudian kita akan belajar menuliskan bilangan bulat dengan menggunakan yang namanya garis bilangan. Contoh, suhu kota Lembang pada pagi hari 6 derajat Celcius di bawah suhu kota Lembang pada pagi hari 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jika kita menggunakan yang namanya garis bilangan, nah ini garis bilangan, ya, bilangan di sini harus ada nilai angka nolnya. Tadi dikatakan bahwa yang namanya 0 itu adalah garis netralnya, titik netral. Kemudian jika bergeraknya adalah ke arah kiri, ke sini, ya, itu nilainya adalah bergerak negatif. Sedangkan bergerak ke arah kanan, nilainya adalah positif. Nah, tadi di sini bahwa yang namanya kota Lembang, ya, pada pagi hari 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat. 0 itu di sini, nah ini. Nah ini 0. Maka kalau misalkan di bawah bergeraknya adalah ke kiri. Nah dari sini itu ke sini bergeraknya. Maka nilainya 6 derajat, ya, Celcius di bawah 0 derajat itu berarti nilainya adalah negatif 6. Ya, nilainya adalah negatif 6.
Itu untuk membuat yang namanya garis bilangan. Tapi kalau misalkan suhu kota Lembang misalkan 6 derajat di atas ininya, ya kita ganti misalkan ininya adalah di atas, maka bergerak ke arah kanan. Dari sini berarti nilainya jika di atas nilainya adalah 6. 6-nya adalah 6 positif. Itu menuliskan bilangan bulat ya pada matematika. Selanjutnya, nah contoh di sini. Bagaimana cara membuat pernyataan dari sebuah garis bilangan? Di sini sudah ada garis bilangannya. Di sini titik pertamanya adalah 2. Kemudian geraknya kemana? Bergeraknya adalah ke arah kiri. Nah, ke sini 1, 2, 3. 3 kali bergerak di sini sampai sini. Nah, ini sampai sini kita kasih tanda. Kemudian di sini adalah awal pertama gerak. Maka dalam matematikanya ya, untuk membuat yang namanya pernyataan, contoh membuat pernyataan misalkan begini. Andi bergerak ya, ini ada 2 bergerak, maaf ya, nanti dihapus saja. Andi bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah dari angka 2. Nah, ini angka 2-nya. Ya, ini angka 2. Bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri berarti 3 langkah di sini. Nah, 1 sini, 2, 3. Maka Andi menempati angka berapa? Nah, dalam matematika kita bisa menuliskan 2 ditambah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena bergeraknya ke arah kiri. Nah, sini. Nah, bergerak ke arah kiri tadi sudah disebutkan, jika bergerak ke arah kiri berarti nilainya adalah negatif. Maka dalam matematikanya 2 ditambah negatif 3, ya, 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 1. Nah, ini negatif 1. Ya, ini dalam membaca dan menuliskan menggunakan yang namanya lambang garis bilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya PKN. Nah, PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini ini adalah lambang dari yang namanya negara Indonesia, burung Garuda, mempunyai yang namanya perisai yang berbentuk pertama ada bintang, rantai, kemudian pohon beringin, banteng, kepala banteng, dan juga yang namanya padi dan kapas. Nah, di dalam yang namanya Pancasila, ya, di dalam Pancasila ada yang pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan itu menggunakan yang namanya lambang ini, nah, ya, menggunakan lambang bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menggunakan lambang rantai. Kemudian Persatuan Indonesia menggunakan lambangnya adalah pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya menggunakan yang namanya kepala banteng. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan yang namanya padi dan kapas. Itu adalah lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, setiap yang namanya Pancasila mempunyai yang namanya nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Yang pertama, nilai sila ketuhanan. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa yang namanya rakyat Indonesia takwa terhadap yang namanya Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya. Indonesia, masyarakat Indonesia harus percaya terhadap adanya yang namanya Tuhan, ya, ada Tuhan. Kemudian nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti yang namanya toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain. Artinya kita tidak usah memaksakan mengganggu agama orang lain. Ya, kita harus bisa menghormati kepercayaan orang lain. Kemudian kerukunan antar umat beragama, bahwa yang namanya di dalam keagamaan kita tidak boleh saling menjelekkan satu sama yang lainnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat. Artinya manusia itu sama di hadapannya, entah itu perempuan atau laki-laki. Menghargai hak asasi manusia. Nah, ini yang namanya hak asasi manusia, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Solidaritas antar sesama manusia. Artinya kita harus mempunyai yang namanya nilai sosial kepada yang namanya manusia. Ya, kemudian perdamaian. Nah, kita harus mencintai yang namanya perdamaian. Contoh misalkan, kita jangan sampai bahwa di lingkungan kita ada yang berantem, kita malah ikut mengadu domba, tapi kita harus melarainya, ya. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi